Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang iri hati yang tidak bisa melihat perbedaan sebagai kekayaan dalam kehidupan ini. Karena Allah tidak membangun keseragaman dalam kehidupan ini. Allah justru membangun perbedaan untuk kemuliaannya. Sehingga buat saya perbedaan tidak boleh menjadi sumber permusuhan. Hanya orang-orang bodoh yang tak bermoral yang menjadikan perbedaan sebagai sumber permusuhan. Karena perbedaan harus dilihat sebagai kekayaan untuk kita dapat memandang pada kemuliaannya. Karena itu kita harus melihat perbedaan bukan dalam kacamata permusuhan, tetapi mari kita melihat perbedaan dalam kacamata keindahan. Karena yang pertama saya pelajari, banyak orang melihat perbedaan sebagai upaya untuk pencarian benar dan salah. Padahal kalau kita melihat perbedaan, gak perlu kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Berbeda. Satunya 2 tambah 2 sama dengan 4. Satunya lagi 1 tambah 3 sama dengan 4. Tidak usah dicari mana yang benar, mana yang salah. Yang ada hanyalah perbedaan. Yang satu ke Surabaya naik pesawat, yang satu ke Surabaya naik kereta api. Mana yang benar? Masing-masing berbeda. Ada untungnya, ada ruginya. Ada yang lebih senang di atas pesawat karena lebih cepat sampainya, tetapi ada senang di atas kereta api karena menurutnya lebih aman. Tidak ada di atas awan dan justru lebih indah dapat melihat pemandangan. Gak bisa yang satu mengkritik dan berkata dasar kampungan, gak bisa naik pesawat, senangnya naik kereta, senangnya lihat pemandangan sawah-sawah. Yang satu bilang, oh dasar orang kok gak menghargai hidup, main sembarangan naik pesawat, kalau jatuh bagaimana? Gak usah saling mengkritik, karena perbedaan bukanlah upaya pencarian siapa yang benar, siapa yang salah. Biarkan perbedaan tetap menjadi kekayaan. Yang kedua, jangan melihat perbedaan sebagai dia bukan saya dan saya bukan dia. Ada banyak orang kenapa perbedaan menjadi sumber permasalahan, karena sederhana sekali dia melihat perbedaan sebagai berarti dia bukan saya bukan dia, ya kan? Karena yang satu mungkin berasal dari Medan, yang satu berasal dari Papua, sehingga yang Papua merasa dia bukan saya karena warna kulit kita berbeda, rambut kita berbeda, agama kita mungkin berbeda. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perbedaan sebagai dia bukan saya dan saya bukan dia, hancurlah kehidupan ini. Tetapi jadikan perbedaan sebagai bagian untuk saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Biarlah kita saling menopang. Yang ketiga, banyak orang melihat perbedaan sebagai awal persaingan. Karena kita berbeda, mari kita bersaing. Kita buktikan mana yang lebih hebat di antara kita. Bodoh, saudara-saudara. Karena justru perbedaan bukanlah saat persaingan, tetapi perbedaan justru saat dimana kita saling melengkapi. Ada juga yang melihat perbedaan sebagai permusuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perbedaan sebagai permusuhan, karena kita berbeda, saya tidak bisa berjalan dengan kamu, saya tidak setuju dengan kamu, saya ada di pihak lawan dengan kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rusaklah kehidupan ini. Karena pada dasarnya apapun yang Tuhan ciptakan selalu ada unsur perbedaan di dalamnya. Karena itu tidak ada manusia yang sama, bahkan kembar siam sekalipun tetap ada perbedaan. Itulah karya kemuliaan keagungan Tuhan. Di dalam kebersamaan dan kesatuannya, Allah justru menciptakan perbedaan. Perbedaan tidak boleh menjadi awal dari permusuhan, tetapi perbedaan dapat kita lihat dalam kacamata keindahan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita memang sedang membahas tentang perbedaan nasib, perbedaan berkat,
perbedaan status, ya kan? Ada orang yang memang lahir sebagai orang kaya, ada orang yang lahirnya langsung senang, tetapi ada orang yang lahir dalam penderitaan, sehingga ada banyak orang berkata, oh itu perbedaan nasib, wah dia mungkin ada kutuk, wah dia mungkin memang ada berkat. Saudara, itu namanya perbedaan yang harus kita sikapi dengan jiwa besar untuk memandang kasih anugerah Tuhan. Nah, dalam pembahasan tentang perbedaan nasib, kita mau sama-sama lihat dari 1 Tawarikh pasal 6, 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. 1 Tawarikh pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop suku-suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yesar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abishua, Abishua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Abitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimaaz, Ahimaaz memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Perhatikan baik, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkiah, Hilkiah memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yosadak. Perhatikan ayat 15, Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Jadi sudah lihat di sini, di satu sisi Yohanan memperanakan Azaria, dan Azaria menjadi imam, berarti dari keluarga yang sangat dekat dengan keimaman di bait suci. Sementara dikatakan di sini Azaria memperanakan Seraya pada ayat yang ke-14, Seraya memperanakan Yosadak, dan Yosadak ini turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Berarti satu dilahirkan sebagai imam, satu dilahirkan sebagai orang pembuangan. Ayat 16, anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak Gerson, Libni dan Simei. Anak Kehat ialah Amram, Yesar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Mushi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zimah, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Serah, dan anak orang ini ialah Yetrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Azir, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak-anak orang ini ialah Tahad, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkanah ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Sofai, dan anak orang ini ialah Nahad, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung dan anak kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uzza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini adalah Asaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping nama-nama yang ada di sini, kita melihat ada perbedaan yang jelas. Yang satu imam dan yang satu di perbuangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan izinkan perbedaan? Yang pertama saya pelajari, Tuhan izinkan perbedaan sebagai instrumen untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Karena dengan perbedaan kita tahu kita tidak bisa sendiri. Dengan perbedaan kita mengerti kita perlu belajar dari orang lain, dan orang lain dapat belajar dari kita. Berarti ketika kita melihat perbedaan yang ada, harusnya kita sadar inilah instrumen untuk kita saling menghargai, saling melengkapi, bukan saling menyerang dan saling menyakiti. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin dimanapun saudara ada, ingat kita bukan orang-orang hebat, kita bukan Superman yang bisa buat
membuat segala sesuatu sendiri dengan kemampuan kita. Tetapi ingat, ada perbedaan. Kita harus saling menghargai, saling melengkapi, saling menopang. Maka itulah kehendak Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, Tuhan izinkan perbedaan sebagai instrumen untuk kita dapat menikmati keindahannya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba saudara lihat pemandangan. Ada gunung, ada laut. Itu yang membuat indah. Bayangkan kalau semua cuma rata jalan tol saja, memang lebih cepat perjalanannya, tetapi betapa membosankannya kehidupan ini. Karena itu, coba saudara perhatikan, banyak kecelakaan justru terjadi di jalan tol, bukan di jalan yang berkelok-kelok. Iya kan? Kalau berjalan di kelok-kelok, orangnya mabok, itu bisa masuk jurang. Tetapi justru seringkali kecelakaannya di mana? Di jalan tol. Kenapa? Jalannya lurus, membosankan, menjenuhkan, banyak orang ngantuk dan ketiduran, iya kan? Tetapi di jalan berkelok-kelok justru segalanya nampak indah. Berarti yang pertama, sebagai instrumen untuk saling menghargai dan melengkapi, Tuhan menciptakan perbedaan. Yang kedua, sebagai instrumen untuk dapat menikmati keindahannya. Yang ketiga, perbedaan Tuhan izinkan sebagai instrumen untuk membuang kebosanan. Karena segala yang berbeda itu justru menciptakan suasana baru, suasana yang lebih indah lagi. Bayangkan kalau di dunia ini semua orang wajahnya sama, tingginya sama, boleh secantik apapun tapi semua sama, betapa membosankannya. Justru karena perbedaan-perbedaan ini kita dapat melihat asiknya hidup ini. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa Tuhan izinkan perbedaan sebagai instrumen untuk kita dapat mencapai yang lebih baik lagi. Justru dalam perbedaan kita dapat melihat kita bisa lebih maju, dan lebih maju lagi. Karena itu jangan musuhi perbedaan, tetapi bergaullah dengan perbedaan, hormatilah perbedaan, dan pandanglah keindahan di balik perbedaan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di balik semuanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mungkin mereka hari-hari ini sedang kecewa karena berbagai perbedaan, sehingga kami tidak melihat perbedaan sebagai awal untuk iri hati dan kebencian, tapi biarlah kami memandang perbedaan dalam kebesaran jiwa untuk melihat kemuliaan Tuhan dan keindahannya dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut.